تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Ustadz, terkait dengan kajian online kemarin Ustadz tentang asal-usul teroris, ada pernyataan Ustadz mengatakan bahwa derajat pemerintah itu lebih tinggi daripada orang tua, maka menggibahinya itu dosanya jauh lebih besar. Kurang lebih begitu yang saya tangkap Ustadz. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, derajat bagaimana yang dimaksud ini Ustadz? Karena seperti yang kita ketahui dalam ayat Al-Quran biasanya digantungkan setelah mentauhidkan Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua. Mohon penjelasannya Ustaz. Itu tidak bertentangan ya, itu hak khusus terkait dengan orang tua. Iya, terkait dengan orang tua. Dan telah datang di dalam hadits Rasulullah SAW yang menunjukkan tentang tingginya derajat seorang pemimpin yang berlaku adil di tengah manusia. Karena itulah suatu hari Al-Imam Ibnu Aqil Al-Hambali, beliau mencium tangan pemerintah. Imam Ibnu Aqil Al-Hambali penulis kitab Al-Funun dalam sekitar 500 jilid. Seorang ulama Hambali yang terkenal. Maka orang-orang heran akan hal tersebut. Ada yang mempertanyakan. Kata Ibnu Aqil Al-Hambali, bagaimana pendapat kalian kalau saya mencium tangan ayah dan ibuku? Apakah masalah? Kata mereka, tidak ada masalah. Maka kata Ibnu Aqil Al-Hambali, ayah dan ibu saya itu berbuat baik kepada saya saja. Sedangkan pemerintah itu, dia berbuat baik kepada saya dan kepada seluruh rakyat. Kebaikan yang dia buat, membuat tenang di dalam sebuah negeri, aman. Kalau ada yang ingin berbuat kerusakan, keberadaan pemerintah itu menghardik orang-orang yang berbuat kerusakan, memberikan hukum, ya, memeranginya, atau yang semisal dengan itu manfaat besar, lebih besar daripada orang tua di dalam hal tersebut. Itu sudut makna yang harus dipahami. Karena itu kalau menggibai orang tua, kita berbicara menggibai kemarin, itu adalah dosa, maka menggibai pemerintah itu lebih dosa lagi. Iya. Dan itu dihitung oleh para ulama sebagai dosa besar. Makanya hati-hati di masa sekarang ini. Ada berita-berita tentang pemerintah, tentang penguasa berbuat begini begitu. Dia sendiri tidak pernah menyaksikan, tidak mendengarkan. Cuman informasi-informasi saja. Dia sebarkan di sana sini. Itulah yang disebut dengan ghibah. Itu yang disebut dengan ghibah. Kita harus merubah dari perilaku yang buruk ini. Iya. Dan seorang muslim itu, dia hendaknya mengetahui pintu-pintu kebaikan. Punya fikih yang kuat di dalam memahami agama. Karena sudut pemahaman agama itu bukan dilihat pada sudut nas dalilnya saja. Banyak makna yang dilihat. Banyak makna yang dilihat. Iya. Karena itu Imam Syafi'i ketika menyebutkan pendalilan, beliau sebutkan pendalilan itu ada nas dan ada makna. Ada nas dan ada makna. Nah, ini pembahasan memang dimaklumi di kalangan orang-orang yang berilmu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.